Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat. Marilah kita mulai kembali aktivitas kita pada hari ini dengan mengutamakan kesehatan ya, dan tetap semangat dalam melaksanakan segala aktivitas. Ibu mulai kegiatan pada hari ini diawali dengan kegiatan berdoa. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Penting sekali berdoa karena berdoa adalah hubungan kita kepada Allah ya, hablu minallah. Nah, di sana pun terdapat nilai-nilai ketuhanan, yang dimana nilai ketuhanan itu tentunya kita pelajari pada penerapan nilai sikap sila pertama ya. Jadi dengan kamu berdoa, kamu sudah memberikan contoh secara langsung penerapan sila pertama. Nah, karena masih pandemik ya, pembelajaran kita masih tetap satu arah, tetap kami sebagai guru ya menghimbau, menginformasikan kepada anak-anak dan keluarganya agar tetap menerapkan 5M. Sekarang 5M ya, ditambah tuh sama pemerintah 5M. 5M ini satu, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak penting sekali tidak boleh keluar ya. Terus menghindari kerumunan. Jadi apabila kamu memang ternyata terpaksa keluar dan berada di tempat yang mungkin banyak sekali jumlah penduduk dan orang-orang di sekitarnya, lebih baik kamu hindari ya. Kemudian yang berikutnya, menjaga jarak minimal 1 meter. Lalu menggunakan masker dan seringlah mencuci tangan. Apabila minimalisir tempat-tempat pencucian tangan, kamu membawa hand sanitizer dari rumah. Kalau bisa, kalau memang ternyata menurut kamu keluar merupakan hiburan, jadi menambah imunitas tubuh ya, menciptakan hormon-hormon yang baik bagi tubuh, maka ketika kamu berada di tempat yang publik, tempat-tempat umum ya, kamu harus bisa menjaga dan mengawasi diri kamu sendiri. Misalkan membawa bekal sendiri, peralatan makannya sendiri dan sebagainya. Insya Allah ini nggak berlangsung lama ya nak ya. Kita selalu mendoakan ini tidak berlangsung lama, semoga segera berakhir ya. Dan apabila ada program pemerintah, salah satunya adalah program vaksinasi, mudah-mudahan ini salah satu bentuk ikhtiar kita agar kita senantiasa dalam dapat menjaga kestabilan kesehatan. Jadi diikutkan ya, diikut sertakan diri kamu untuk bisa ikhtiar ya. Itu himbauan dari kami ya. Ibu harapkan himbauan tersebut terus dilaksanakan, jangan pernah jenuh, jangan pernah lengah. Lebih baik terlihat berlebihan tetapi dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan keluarga. Ingat, ketika kamu melakukan itu berarti kamu berjiwa patriotik ya. Berjiwa patriotik artinya kamu seorang pemimpin. Itu pun kita pelajari di tema 7 ini, bahwa pemimpin harus bisa memberikan suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Pemimpin dapat melindungi orang-orang di sekitarnya dengan baik. Nah, seperti kamu melindungi diri kamu, menerapkan 5M itu termasuk ke dalam contoh sikap seorang pemimpin ya. Baik, kita belajar di tema 7, masih tema 7 ya. Kemarin Pak Bari membahas tentang subtema 3, pembelajaran 1 ya. Ada kisah si semut dan si belalang ya. Si semut dan si belalang. Dimana dari kisah tersebut sudah diambil dan ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu perlu melakukan perencanaan. Itu salah satu fungsi ciri-ciri pemimpin yang baik. Dalam setiap langkahnya ada rencana, ada program, sehingga berjalan dengan
sesuai harapan. Apabila menyimpang masih bisa diselamatkan ya, masih bisa ditolong karena memang ada program. Nah, sama seperti semut dan belalang. Nah, pertanyaan Bu Ira, apakah kamu mau jadi semut atau kamu mau jadi belalang? Ya, harapan kami bersama adalah kamu mampu mencontoh dari cerita tersebut jadi semut ya, dimana semut ini dapat merencanakan, mengupayakan, ya, mencegah daripada mengobati. Baik, kita belajar di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 2. Nah, pembelajaran 2 ini erat kaitannya dengan beberapa pelajaran ya. Pembelajaran 2 ini bermuatan pembelajaran SBDP dan IPA. Ya, yuk kita cek, kita buka buku paketmu, buku tulis ya, dan tetap semangat dalam belajar. Oh iya, Bu Ira lupa mengingatkan, jangan lupa sarapan, membersihkan diri, sarapan, bila memungkinkan berjemur dan olahraga. Ibu sekarang ini sudah mulai menerapkan hal tersebut ya, berolahraga rajin, kemudian berjemur rajin, karena memang itu salah satu menjaga imunitas tubuh kita. Baik, kita ke pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2, kalian akan mendapati pernyataan yang dikemukakan oleh Lani ya. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa sajakah pemimpin-pemimpin idolamu dan adakah patungnya? Biasanya di beberapa daerah ya, tepatnya di pusat kota ya, dari Sabang hingga Merauke, di beberapa tempat-tempat publik umum ada beberapa monumen-monumen penting ya, salah satunya adalah patung. Nah, patung ini dibuat untuk mendedikasikan ya, menghargai, dan nantinya anak cucu bangsa ini mengetahui akan peran dari patung, yang dimana patung tersebut merupakan tokoh-tokoh penting, pahlawan-pahlawan yang telah berjasa bagi negara ini. Salah satu patung yang ada ya, biasanya sering, kalau pada beberapa tahun yang lalu belum ada pandemik, mungkin kita diizinkan, diperbolehkan untuk berkunjung di beberapa tempat yang bernilai sejarah tinggi ya, salah satunya museum. Nah, di beberapa daerah di pusat kota, di ibu kota negara, di Jakarta itu, di beberapa tempatnya tuh terdapat patung-patung dan monumen-monumen bersejarah. Salah satunya di Taman Ismail Marzuki. Ya, nanti kalau misalkan ada waktu sama orang tuamu menggunakan kendaraan pribadi, bolehlah berkunjung ke Taman Ismail Marzuki. Di sana ada patung dari pahlawan proklamator. Siapa pahlawan proklamator kita? Betul, Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebenarnya ada lagi, yaitu Bapak Ahmad Subarjo. Nah, ini pun sama di gambarmu ya, di buku paketmu pada halaman 113 ada Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, patung ini memiliki makna yang mendalam ya. Jadi sebuah karya yang dihasilkan berarti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mewariskan sejarah, budaya, dan adat istiadat. Yuk, mari kita ke halaman berikutnya. Begitupun di beberapa daerah yang memang masih syarat dan kental dengan tradisi-tradisi tersebut. Salah satunya adalah di kampungnya Miss Leslie. Ya benar, Sumatera Utara ya. Di Sumatera Utara itu ada patung yang sangat terkenal ya. Sampai sekarang ini dia mungkin bisa dikategorikan menjadi patung yang viral ya, yaitu patung si Gale-Gale. Patung ini punya syarat dan arti yang mendalam bagi khususnya suku di daerah Sumatera Utara ya. Patung si Gale-Gale ini adalah bentuk wujud bagaimana adat dan tradisi masih sangat kental terjaga di daerah tersebut. Nah, untuk itu kamu pun apalagi mungkin di antara siswa kelas 6 ada yang berasal dari provinsi Sumatera Utara ya. Jadi perlu melestarikan, salah satunya adalah
patung si Gale-Gale ini jangan sampai punah ya, jangan sampai punah. Nah, kamu bisa melihat ceritanya asal usul terbentuk patung tersebut ya. Di samping patung si Gale-Gale ada patung-patung lainnya yang ada di beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia ya. Bisa kamu cari tahu ya, salah satunya ada di Sulawesi Selatan, ada di Jawa Timur ya. Di beberapa tempat di DKI Jakarta juga ada patung-patung yang memiliki makna sejarah. Ada patung Selamat Datang ya, ada patung Tugu Tani, kemudian ada patung Diponegoro di Jawa Tengah, banyak sekali. Jadi ini merupakan sebuah pengalaman dan pembelajaran yang berharga ya, sehingga ibu harapkan anak-anak ya mampu mengetahui warisan leluhur negara kita ya, sehingga bisa dilestarikan ke depannya. Jangan sampai kalian bahkan anak cucu kalian sampai tidak tahu ya patung-patung bersejarah. Nah, dari cerita patung si Gale-Gale dan patung-patung tadi yang ibu sebutkan, ini merupakan materi yang bermuatan SBDP. Jadi kalian mempelajari tentang satu, pengertian patung, kemudian ciri-ciri patung, jenis-jenis patung, bahan pembuat patung, dan teknik pembuatan patung. Nah, dari hal tersebut, pengertian patung adalah bentuk 3 dimensi yang memiliki tekstur, warna, dan ukuran. Nih, ini adalah pengertian dari patung. Nah, dari patung tersebut ya, terdapatlah beberapa jenis patung. Nah, jenis-jenis patungnya dibedakan menjadi bentuknya, kemudian jenisnya, lalu fungsinya. Nah, ibu harapkan anak-anak Bu Ira mencari informasi tentang satu, jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya, lalu berikan contohnya. Nah, jenis-jenis patung berdasarkan bentuk terbagi menjadi 2, patung figuratif dan patung non figuratif. Berikan pengertian dan contohnya ya. Nah, berdasarkan fungsinya ada patung religi, ada patung arsitektur, patung seni, patung kerajinan, monumen. Ada monumen yang dekat sekali dengan wilayah kita yang ada di daerah stadion ya, itu monumen Lilin. Itu syarat dengan makna perjuangan Bekasi dan Karawang ya. Itu jenis patung berdasarkan fungsi masuk ke dalam monumen. Nah, terus patung berdasarkan jenisnya ada zone boss, kemudian ada relief. Ketika kamu berkunjung ke beberapa museum, salah satunya Monas, Monas Monumen Nasional, kemudian di beberapa tempat daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, salah satunya yang paling terkenal yaitu Candi Borobudur yang pernah menjadi 7 keajaiban dunia. Bu, apakah sekarang menjadi 7 keajaiban dunia? Mohon maaf, dikarenakan ada beberapa pertimbangan dari WHO, jadi memang ini sudah tidak dikategorikan, digantikan menjadi Pulau Komodo, menjadi 7 keajaiban dunia ya. Jadi di Candi Borobudur, Prambanan itu banyak sekali tembok-tembok yang dipahat sedemikian rupa oleh seni pahat ya, oleh si pembuat, si pemahat. Nah, itu masuk ke dalam kategori patung, di mana patung tersebut berdasarkan jenisnya, yaitu relief ya, yaitu relief. Nah, kalau terlalu jauh mau ke Borobudur, yang paling dekat Monas. Nah, karena pandemik seperti ini, memang salah satu tempat umum yang tidak diperbolehkan untuk dibuka adalah museum ya. Jadi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan sudah tatanan hidup baru, sudah dianggap stabil ya, tempat-tempat bersejarah itu bisa dibuka dan tolong jangan dilewatkan. Masukkan ke dalam list liburan kamu. Bukan hanya tempat-tempat shopping saja, bukan hanya tempat-tempat bergembira saja, edukasi tetap ada ya nak ya, karena museum itu adalah warisan negara kita. Museum keberadaannya bisa terus ada apabila kita melestarikannya. Salah satunya berkunjung, karena
di museum tersebut ya, tarif dan kesesuaiannya itu sangat murah, sangat terjangkau. Kalau kita jarang sekali ke museum, ya tidak menutup kemungkinan mereka akan tutup ya, karena tidak ada lagi peminatnya ya. Selain itu yang paling dekat dengan kita ada Kesaktian Pancasila ya. Di situ Lubang Buaya kamu sebutannya ya. Nah, di situ pun sama. Di situ ada monumen-monumen di mana dibuatlah patung-patung pahlawan revolusi akibat dari gerakan 30 SPKI ya. Jadi amat sangat penting. Alhamdulillah Bu Ira sudah beberapa kali berkunjung di museum-museum sampai ke Jawa Tengah ya. Dan mudah-mudahan itu tertular oleh kalian ya. Jadi seringlah berkunjung ke museum. Seringlah berkunjung ke museum ya. Baik. Nah, di pembelajaran SBDP ini tugas kamu sudah Ibu sebutkan ya, mencari tahu tentang jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya. Ada dua, kasih tahu pengertiannya, figuratif dan non figuratif. Baik, sekarang ke pembelajaran berikutnya, masih di pembelajaran 2. Ada tentang bermuatan IPA. Di sana kalian disajikan sebuah teks ya, sebuah teks. Teks tersebut berkaitan dengan tata cara mengajak agar remaja baik perempuan maupun laki-laki menjaga kebersihan diri sendiri ya, kebersihan diri sendiri, karena memang pada usia tersebut ciri-ciri yang paling melekat dan yang paling dapat dirasakan oleh tubuh remaja tersebut adalah meningkatnya fungsi hormon. Tentunya sudah Ibu sampaikan beberapa waktu lalu, hormon yang bekerja antara remaja laki-laki dan perempuan berbeda nama. Kalau remaja laki-laki namanya testosteron, kalau remaja perempuan namanya progesteron, estrogen ya. Hormon-hormon ini yang mengaktifkan alat-alat reproduksi ya. Alat-alat reproduksi dalam hal ini remaja laki-laki, remaja perempuan ya, tentunya sudah aktif ya, sudah aktif dan mampu reproduksinya dapat bisa menjadi baik apabila dijaga kebersihannya ya. Bagi laki-laki di sini nih ada di halaman 116 ya, kamu baca. Pada umumnya pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan mengalami menstruasi, sudah Ibu sampaikan. Jadi seorang anak perempuan ketika masuk ke fase remaja, masa remaja, maka dia akan mengalami masa menstruasi. Nah, masa menstruasi ini ditandai dengan aktifnya hormon-hormon estrogen. Nah, jadi ovarium menghasilkan sel telur. Sel telur ini akhirnya berjalan ya melalui tuba Fallopi sampai ke dinding rahim. Nah, ketika tidak digunakan, ovarium ini luluh. Nah, luluh menjadi cairan, yang seperti mengandung darah, banyaknya pembuluh darah, sehingga terlihat seperti darah kental. Jadi keluar di area alat reproduksi perempuan tersebut. Nah, itu disebut fase menstruasi. Nah, ini patut menjaga kebersihan ya, tentunya dengan mengganti pembalut sesering mungkin, kemudian membersihkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, apabila remaja laki-laki pada masa tersebut, biasanya nih ciri-ciri yang lain ditandai dengan hormon testosteron bekerja dengan baik. Nah, sehingga otot-otot tubuhnya berkembang menjadi lebih besar dan kuat nih bagi remaja laki-laki, sehingga memang remaja laki-laki itu dari bentuk postur tubuh biasanya lebih tegap, lebih besar dan lebih kuat dibandingkan anak perempuan. Nah, fungsinya untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya, karena memang nantinya laki-laki itu akan menjadi pemimpin ya, minimal pemimpin rumah tangga. Jadi tolong ditulis di halaman 117 tentang bagaimana cara kamu
menjaga kebersihan diri kamu di masa pubertas. Contoh, satu, menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan, mengelola dan mampu mengkondisikan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi gak sembarangan makannya ya, guna untuk menstabilkan agar tubuh kamu tidak gampang capek nih. Terutama bagi perempuan harus banyak minum vitamin yang mengandung sel darah merah karena agar tidak anemia ya, tidak kekurangan darah. Baik, itu pembelajaran di pembelajaran kedua. Tugasnya tadi ya sudah mencari jenis patung berdasarkan bentuknya, ada figuratif dan non figuratif. Tolong cari pengertian dan contohnya. Lalu di IPA ya tentang bagaimana kamu menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Tadi Bu Ira udah contohin 2, tambahin sama kamu ya. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran 2. Mudah-mudahan kegiatan belajar ini bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap tekun ya, meskipun mungkin sudah jenuh, sudah jengah, dihilangkan sikap-sikap seperti itu ya. Baik, Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.